Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Kematian menjadi salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil menghadap Sang Pencipta. Namun, hal yang pasti adalah setiap orang yang bernyawa akan mengalami kejadian ini. Sebelum benar-benar diambil nyawanya, manusia akan terlebih dahulu merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut digambarkan sebagai prosesi kematian yang sangat menyakitkan bagi mereka yang merasakannya. Kesakitan yang luar biasa tersebut akan dirasakan oleh manusia sebelum terlepas dari jasadnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit ketika kematian akan menjemput? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, di saat seseorang akan menghadapi sebuah kematian, rasa sakit yang luar biasa akan dialami oleh si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu, kadarnya seperti 300 pukulan pedang. Penderitaan terdahsyat si mayit ketika menghadapi sakaratul maut adalah, di saat ruhnya sampai ke kerongkongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali, jangan apabila nafas seseorang yang telah mendesak sampai kerongkongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali, jangan apabila nafas seseorang yang telah mendesak sampai kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa, sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Robmulah, pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 26-30. Ketika sakaratul maut menjelang, si mayit akan merasakan panas yang luar biasa, dan sakit yang tiada terkira. Tidak hanya itu, ia juga akan merasa sangat kehausan. Sebuah kisah mengenai sakaratul maut terjadi pada zaman Nabi Isa. Ini berlangsung ketika beliau ditantang oleh kaum kafir untuk membuktikan mukjizatnya, yakni, dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Nabi Isa ditantang untuk membangkitkan Syam bin Nun, yang sudah lama meninggal dunia. Maka, pergilah Nabi Isa ke makam orang tersebut, untuk sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuktikan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada dirinya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan beliau. Di saat itu pula, bangkitlah Syam bin Nun dari dalam kuburnya dalam keadaan rambutnya yang beruban. Lantas, bertanyalah Nabi Isa kepada dirinya, padahal, waktu engkau masih hidup dulu, tidak demikian atau tidak beruban? Lalu Syam bin Nun menjawab, aku mendengar panggilanmu, dan mengira kiamat telah tiba. Maka, tumbuh uban di rambut dan janggutku karena terkejut dan takut. Nabi Isa kemudian bertanya lagi, sejak berapa lama engkau telah meninggal? Dia menjawab, sejak 4000 tahun yang lalu, tetapi hingga kini, pedihnya sakaratul maut belum juga hilang. Begitu luar biasanya, rasa sakit dari sakaratul maut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merasakan sakitnya sakaratul maut sebelum meninggal dunia. Sahabat sang pencinta ulama channel, bagi orang-orang yang beriman, sungguh, berita ini adalah menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat dalam mengumpulkan bekal akhirat. Sesungguhnya, kematian bagi orang-orang mukmin adalah suatu kesenangan, karena apabila orang mukmin dicabut nyawanya, malaikat pembawa berita menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan, bahwa Allah telah ridho padanya, dan surga menjadi tempat kembalinya, sehingga ia merasa sangat senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang kafir saat dicabut nyawanya malaikat pembawa berita yang menakutkan,
akan menyampaikan kabar yang amat buruk baginya, dan akan diperlihatkan ancaman siksa yang ditimpakan kepadanya. Ia menangis menjerit menyesali segala kesesatan dan enggan untuk mati. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.